Nah, dia terjerumus terhadap judi online, sampai-sampai dia karena untuk untuk melakukan terus gitu judinya, dia sampai terjerumus pada pinjam online, pinjol, online, sampai oke. dikejar debt collector, Debt collector seperti ya. itu. Sudah itu dia secara pekerjaan juga terganggu, secara keluarga juga terganggu, seperti itu. Oke. Itu dok, pasiennya itu datang sendiri dengan kesadaran dirinya atau diantar gitu sama Nah, anggota keluarganya? pada kasus tersebut, pada kasus yang saya temui, jadi pasien ini lebih banyak karena diantar keluarga. Jadi pada kasus-kasus ini jarang sekali yang datang dengan keinginan sendiri, karena memang kalau sudah terjerumus pada gangguan judi agak susah untuk keluarnya kalau tanpa bantuan. Jadi pasien ini diantar orang tuanya, diantar istrinya, mengkonsultasikan mengenai gangguannya, seperti itu. Oke. Dokter, apakah pasiennya itu sadar penuh gitu bahwa yang perbuatnya itu memang ada suatu gangguan gitu yang perlu membutuhkan pertolongan gitu? Sadar tidak, dok, pasiennya? Kalau untuk gangguannya sendiri, pasien ini sebenarnya tidak terlalu menyadari bahwa perilakunya itu sudah mengganggu keluarganya, mengganggu pekerjaannya, mengganggu finansialnya. Namun pasien ini merasa susah untuk keluar dari situasi tersebut, seperti itu, dok ya. Iya. Dokter, apakah perbedaan antara kecanduan judi sama yang misalnya biasa aja gitu, nggak kecanduan gitu, yang normal? Kuncinya adalah kalau misalkan sudah kecanduan itu sudah timbul gangguan, baik di keluarga, di pekerjaan ataupun finansial, gitu. Nanti ada kriterianya kapan perilaku perjudian itu dianggap sebagai gangguan. Oke. Gitu. Iya. Nah, jadi gangguan gambling disorder itu jika ada salah satu terjadi gangguan di aktivitas kehidupan sehari-harinya ya, dok ya? Iya. Itu. Nah, terus kalau misalkan gejala yang terberatnya dari gambling disorder itu apa, dok? Gejala terberatnya, Iya. jadi sebetulnya kalau untuk kita menegakkan diagnosis gangguan gambling disorder lah gampangannya, jadi ada 9 kriteria untuk menegakkannya, ya. Iya. Yang pertama itu pengeluaran uang atau waktu yang makin lama makin meningkat. Jadi tidak mungkin kalau awal misalkan dia hanya judi 1.000 lah gampangannya, makin lama itu 1.000 itu tidak cukup untuk mengurangi keinginan untuk berjudinya. Makin lama makin meningkat, bisa jadi 2.000, mungkin lama-lama bisa jadi lebih besar, seperti itu. Yang kedua itu jadi ada kecemasan kalau tidak melakukan gitu. Jadi pasiennya jadi tidak nyaman gitu. Oh iya. Nggak enak lah gitu. Iya. Jadi pengennya melakukan tindakan tersebut. Terus kemudian yang ketiga ada usaha-usaha yang misalkan mau berhenti nih, tapi usahanya nggak pernah berhasil gitu. Gagal lagi terus seperti itu. Kemudian ada perilaku yang berulang atau pikiran yang berulang terkait terhadap judi. Jadi misalnya kalau dia biasa judi kartu gitu, dia mungkin tangannya itu seperti mau megang kartu, atau mungkin dia sampai mimpi berjudi, atau mungkin mengigau dia berjudi seperti itu. Terus kemudian yang kelima, dia sering berbohong untuk menutupi bahwa dia berjudi, gitu. Terus kemudian yang keenam, tadi gangguan ya, tadi mengganggu mengganggu kehidupan, baik keluarga, finansial, pekerjaan. Kemudian yang ke berapa? 6 ya? 6 atau 7? 6. Yang ke-6, dok. 7. Ya, yang ketujuh dia sering melakukan tindakan judi kalau dia lagi tidak nyaman, ya. Tadi maksudnya kalau dia lagi ada masalah, dia pelariannya untuk pelariannya berjudi. Gitu. Oke. Terus yang kedelapan, jadi kalau misalkan pada suatu waktu kalah gitu kan, dia akan berusaha untuk
melakukan lagi untuk menutupi kekalahan tersebut gitu. Jadi kalau hari ini kalah, besok tuh judi lagi lah. Oke. Jadi Supaya terus-terusan ya, Dok. menutupi itu lagi. Iya, gitu. oke, jadi terus. Yang terakhir, Oke. ya satu lagi, tuh kok lupa ya. Ya mungkin itu nanti kalau dari 4 itu tadi, 4 dari 9 itu ada dari satu pasien itu, maka pasien ini bisa dikategorikan mengalami gangguan gambling disorder. Gambling disorder, oke. Kalau misalkan gambling disorder ini sama tidak dengan gangguan obsesi kompulsif, Dok? Yang cuci tangan terus gitu. Pada prinsipnya hampir sama tapi berbeda. Berbeda. Ya, kalau pada gangguan obsesif kompulsif, pasien ini melakukan tindakan itu untuk mengurangi kecemasan. Jadi pasien itu melakukan tindakan, misalkan tadi OCD cuci tangan, dia melakukan itu untuk mengurangi kecemasannya, dia ketakutannya bahwa dia tidak bersih dan lain-lain. Nah, pada gangguan gambling disorder atau gangguan adiksi, yang dikejar itu bukan bukan menghilangkan ketidaknyamanan, tapi mengejar kesenangan. Karena kalau misalkan pasien ini pas waktu judi itu menang, maka pasien itu akan senang. Ya, yang dikejar itu kesenangannya, bukan menghilangkan ketidaknyamanan sebenarnya. Oh, berarti kepuasan gambling disorder ya, Dok. Ini kan jadi kecanduan gitu. Contohnya misal ada hormon apa gitu, Dok. Ya. Kalau secara kita pakai teori belajar gitu ya. Kalau misalkan kita ada satu teori belajar yang namanya operant conditioning dari Skinner, itu disebutkan, jadi kalau seseorang itu akan melakukan tindakan berulang kalau mendapatkan reward ya, tambahan. Reward itu bisa hadiah atau kesenangan seperti itu. Nah, kenapa judi ini lebih mudah jadi kecanduan atau lebih susah untuk diterapi? Karena sifat rewardnya itu, sifat kesenangannya itu tidak jelas, tidak berpola. Jadi kadang menang, kadang enggak. Nah, kalau reward yang tidak berpola itu akan menimbulkan orang itu lebih cenderung untuk mengejar. Beda kalau misalkan menangnya jelas gitu. Tiap kali misalkan pasang 10 pasti menang. Itu kecanduannya tidak akan lebih besar kalau rewardnya nggak jelas. Gitu. Tadi waktunya atau jumlahnya yang tidak jelas. Berarti sejauh ini dokter selama menterapi gangguan gambling disorder itu kira-kira membutuhkan waktu berapa lama, Dok, buat sembuh total gitu, Dok? Nah, kira-kira itu pertanyaan yang bagus. Jadi sifatnya gangguan gambling disorder ini sifatnya kronik ya, kronik menahun. Jadi kalau memang tidak diterapi dia bisa kambuh. Bisa kambuh ya. Kecuali memang ada keinginan, benar-benar keinginan kuat untuk untuk berhenti gitu. Kalau keinginannya belum, itu agak susah. Susah. Jadi harus punya keinginan kuat untuk berhenti. Bisa sembuh, bisa, tapi perlu waktu. Oke, Dok. Nah, kalau misalkan dari terapi nih, Dok ya, apakah hanya dilakukan terapi obat-obatan saja atau ada terapi yang lainnya, Dok? Kalau misalkan ini tahapannya seperti apa gitu, Dok? Sebenarnya kalau untuk di hampir semua gangguan jiwa prinsipnya hampir sama ya. Ada terapi obat tadi, psikofarmakologi, sama terapi psikoterapi. Jadi obat sama psikoterapi. Jadi kalau pada gangguan judi ini bisa diberikan obat-obatan, dari mulai obat untuk kita bilang antidepresan atau obat-obat yang lain gitu. Nah, untuk psikoterapi bisa diberikan juga misalkan dengan cognitive behavioral therapy, dengan merubah pola pikirnya dan perilakunya seperti itu. Nah, kalau misalkan dibandingin, Dok, antara psikoterapi sama obat-obatan tadi, itu lebih efektif yang mana, Dok, kira-kira? Atau harus dua-duanya digabungkan? Idealnya pada awal-awal itu harus dikombinasi. Karena pada awal pasien itu kan lebih susah untuk menerima psikoterapi karena tadi mungkin kecemasannya lagi tinggi, perasaannya lagi tidak nyaman, atau pikirannya terus berulang terhadap judinya. Itu perlu terapi dulu, terapi obat. Kemudian mungkin kalau sudah mulai lebih nyaman, kita bisa berikan tadi
kognitif behavioral therapy untuk merubah pola pikirnya supaya pikirannya tidak terkait ke situ terus, atau bagaimana cara dia kalau misalkan mendapatkan ketidaknyamanan supaya tidak lari terus terhadap perilaku judi. Oke. Gitu. Dok, ini kalau misalkan kan ya ini baru awam ya tahu ya, Dok. Kapan gambling disorder itu disebutkan oh ini sebagai penyakit gitu di dalam DSM-5 tuh, Ya, Dok. Gitu. itu tadi saya sudah di awal sudah disinggung ya. Iya, Jadi ada 9 kriteria tadi dari Iya. mulai penggunaan apa Oh, namanya bukan, Dok. pengeluaran. Maksudnya dikenali sama medis gitu, Dok. Dikenali sama medis. Iya. Jadi Oh, kalau bahwa ini penyakit gitu, Dok. oh ya tadi Sejak harus, tahun berapa gitu? oh itu jadi pada sebelumnya Iya, jadi Dok. untuk gambling disorder ini memang entitas baru, itu baru ada di DSM-5 Iya. ya. Sebelumnya ada entitasnya tapi gangguan pathological gambling namanya. Pathological gambling. Di DSM-4 tuh pathological gambling, tapi itu masih sifatnya masih dalam tahap penelitian. Nah, kalau Iya. yang di DSM-5 itu sudah disebut bahwa itu tuh gangguan. Gangguan. Oke. Berarti kalau misalkan mau mencegah perilaku judi gitu, kecanduan judi itu agak sulit ya, Dok ya. Kalau Susah. misalkan nggak ada support group gitu. Betul. Gitu. Oke. Jadi pesan dokter nih buat para ini penderita gambling disorder ini harus gimana, Dok? Langkah pertama gitu, Dok. Langkah pertama Tips dan triknya gitu, Dok. lumayan tricky ya. Iya. Jadi yang pertama adalah mengakui bahwa pasien ini mengalami gangguan, itu yang pertama. Oke. Bahwa harus mengakui bahwa oh ini saya sudah mengalami gangguan dan itu perlu terapi. Itu langkah pertama. Yang kedua mungkin mencari dukungan dari lingkungan dulu, baik lingkungan keluarga, lingkungan teman dan lain-lain. Kemudian baru mencari pertolongan medis gitu. Oke. Jadi sahabat mitra di sini gambling disorder itu bukan hanya dipengaruhi sama obat-obatan aja ya. Kalau misalkan mau sembuh itu harus ada support group dari keluarga atau dari teman terdekatnya dan disertai dengan obat-obatan dari dokter psikiater ya di sini. Nah, di Mitra Idaman juga ada ini poli kejiwaan. Jadi teman-teman yang punya gejala yang tadi misalkan setiap hari tuh ada di rekening sedikit uang main judi gitu. Nah, itu harus segera dikonsultasikan ke psikiater ya. Itu supaya nanti enggak terlalu jauh. Nah, terus ini, Dok, saya mau bertanya, Dok. Nah, kan kalau dulu nih pas lagi di kuliah ya, Dok ya. Ya. Jadi ada yang namanya conflict of interest kan ya di dalam tubuh kita. Jadi nah, apakah ada hubungannya tidak dengan kecanduan ini, Dok? Gitu. Jadi ada suatu penolakan atau defense mechanism dari tubuh itu sendiri, Dok. Ya. Gitu. Jadi pada prinsipnya manusia itu kan kalau secara teori pikiran itu terbagi 3. Jadi ada yang namanya kan id, ego dan superego. Yeah. Id itu yang dia fungsinya mempertahankan kehidupan, baik itu mendapatkan kesenangan, makan dan lain-lain. Itu fungsi dari id. Kalau fungsi superego dia mempertahankan lebih ke aturan, bagaimana hidup itu diatur. Itu superego. Nah, ego itu dia memperantarai id, ego dan lingkungan. Jadi kalau ego itu pengen seneng tapi super egonya harus mengikuti aturan, nah fungsi ego itu yang mana titik tengahnya gitu, supaya tetap dua-duanya dapat, tidak melanggar aturan tapi seneng gitu. Nah, dalam meredam konflik id dan super ego itu, ego mempergunakan tadi defense mekanisme pertahanan diri. Yang ego tadi ya, Dok. Ya, ego itu mekanisme pertahanan diri. Itu dari bisa terbagi dari mulai dari 4 kelompok ya, dari mulai yang paling sehat sampai yang paling tidak sehat. Nah, yang paling sehat itu misalkan ini kalau lagi jengkel olahraga, nah itu sehat. Nah, itu. Nah, kalau misalkan ini orang-orang dengan gangguan judi, dia kalau misalkan ketidaknyamanannya atau keinginannya untuk senangnya dia dialihkan ke hal-hal yang sifatnya
tidak pas Tidak gitu. pas. Nah Oh itu iya, sudah iya. mekanisme pertahanan dirinya sudah tidak sehat, atau ya mungkin kalau dibilang secara teori neurotik atau anxiety gitu. Oke. Ya, jadi butuh dibantu ya, Dok ya, Ya, butuh butuh dibantu, dikonsultasikan betul. gitu. Nah, mungkin kalau misalkan ini, Dok, eh apa gambling disorder ini kan ada komplikasinya ya, Dok ya. Ya. Nah, kira-kira bisa nggak gambling disorder itu komplikasinya jatuh jadi ke mood disorder seperti ada depresi, ansietas, ya seperti itu sampai ke skizofrenia gitu, Dok. Bisa nggak? Kira-kira, Dok? Jadi kalau secara misalkan terus-terusan gambling gitu Mm-mm. ya, ya kemungkinan itu pasti ada ya. Masih ada. Jadi bisa jatuh ke tadi gangguan mood, baik nanti bisa depresi ataupun jadi manik, atau gangguan cemas, atau gangguan tadi obsesi kompulsif juga bisa, atau gangguan yang lain itu Ya. bisa. Nah, oke. Nah, ini, Dok, di luar pembahasan depresi, cemas itu kan suatu hal yang wajar ya, Dok ya. Ya wajar, Itu. betul. Nah, kapan dikatakan hal itu tidak wajar? Ketika depresi sama cemas tidak wajar. Oh gini, gampangannya begini sebenarnya. Kapan kita bilang bahwa oh ini depresi tidak wajar atau cemas tidak wajar? Kuncinya satu, kalau sudah berkepanjangan dan berlebihan. Jadi kalau sedih itu normal, tapi kalau sedih terus-terusan itu tidak normal. Ya. Terus kalau misalkan sedih itu normal, tapi kalau berlebihan, sesuatu hal yang harusnya sedihnya biasa tapi jadi sedih berlebihan, itu sudah tidak normal. Sama dengan tadi kecemasan juga. Kecemasan itu suatu hal yang normal, itu bagian dari pertahanan tubuh. Tapi kalau kalau bahayanya sudah hilang terus cemasnya masih ada, nah itu gangguan juga. Atau suatu hal harusnya tidak menimbulkan kecemasan, tapi dia takut atau cemas terhadap hal tersebut, maka itu juga gangguan. Itu juga gangguan. Oke. Jadi depresi itu dikatakan udah jadi abnormal ya, Dok ya, nggak normal atau suatu penyakit kalau udah berlebihan berarti ya. Bukan depresi. Kalau depresi sudah gangguan. Oh, udah gangguan. Kesedihan, Oh iya. kecemasan, ketakutan itu normal. Tapi kalau sudah bilang depresi berarti sudah tidak normal. Tidak normal. Oke. Ya. Ya. Apakah ada batasan waktunya, Dok, itu buat Ya. depresi? Jadi kalau untuk depresi secara secara kriteria minimal 2 minggu. Jadi kalau sudah lebih dari 2 minggu, sedih lebih dari 2 minggu, itu dianggap tidak normal. Oke. Tapi bisa misalkan lebih singkat dari itu kalau memang kesedihannya sangat mendalam sampai misalkan tidak mau makan, banyak diem, atau mungkin ada keinginan untuk mengakhiri hidup. Nah itu seminggu aja bisa dikatakan depresi. Tapi secara umum kalau gampangannya kalau sudah sedih lebih dari 2 minggu, nah kemungkinan depresi. Udah depresi ya. Nah itu teman-teman sahabat mitra, jadi gangguan gambling disorder itu bisa jatuh ke mood disorder atau yang lebih parahnya ke skizofren ya Dok ya. Bisa aja. Skizofren atau yang ODGJ ya itu. Mungkin pembahasannya cukup sekian ya, Dok ya. Karena sebentar lagi mau berbuka. Mungkin dari teman-teman apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ini yang dari website. Oh, ini ada pertanyaan ya. Oke. Nah, ini pertanyaan, Dok nih. Ya. Nah, sebenarnya kecanduan itu apa, Dok? Katanya. Kecanduan. Jadi secara umum gampangannya gini, kalau sudah sesuatu dilakukan secara berlebihan terus menerus dan mengganggu, nah itu sudah kecanduan. Udah kecanduan. Gampangannya begitu. Nah, ini bagaimana cara mengobatinya? Tadi kan sudah dijawab ya, Dok ya? Secara umum tadi gampangannya obat terapi kecanduan itu tadi dua, bisa secara psikofarmakologi dengan obat-obatan atau dengan psikoterapi. Oke. Secara umum seperti itu. Nah, ini pertanyaan nomor 2, Dok, dari audiens ini, apakah kecanduan judi online sama dengan kecanduan gadget atau game online, Dok? Pada prinsipnya sama, cuman memang objeknya yang berbeda gitu. Kalau pada judi online dia lebih perilaku judinya yang mengganggu. Kalau tadi
tadi game online perilaku mainnya. Jadi kalau judi itu lebih banyak penggunaan uang. Jadi uangnya makin lama makin meningkat, makin meningkat. Nah, kalau game online itu biasanya waktunya yang makin lama. Waktunya makin lama, makin lama. Kalau kriteria yang lainnya hampir sama. Jadi kalau misalkan game online, kalau tidak main tuh rasanya nggak nyaman gitu. Wah, ya itu udah gangguan juga. Apa namanya, udah kecanduan juga. Atau kalau lagi jengkel main. Nah, itu sama. Pada prinsipnya yang lain-lain sama seperti itu. Cuman objeknya yang sedikit berbeda. Berarti kalau dilihat-lihat Dok, ini gambling disorder itu hampir mendekati gaming disorder atau alkoholik gitu. Ada kayak ketergantungan gitu enggak, Dok? Jadi gini, kecanduan atau ketergantungan itu dibagi dua ya, ketergantungan zat sama ketergantungan perilaku atau ininya behavioral addiction sama drug addiction gitu ya. Kalau tadi alkohol atau obat-obatan yang lain itu maksudnya drug addiction, adiksi obat-obatan. Nah, kalau seperti judi online, internet gaming online atau yang lainnya itu termasuk adiksi perilaku gitu. Jadi sebetulnya tidak ada sesuatu yang masuk ke tubuh, tapi respon dari perilaku itu yang diharapkan. Oke Dok, terima kasih Dok. Ini pertanyaan nomor 3 ini Dok. Ya, siap. Jadi kebiasaan kan, ini ada teori kebiasaan kan terbentuk 21 hari katanya. Nah, kecanduan itu apakah sama dengan kebiasaan atau tidak? Seperti itu. Sebenarnya itu bisa ada kesamaan dan ada tidaknya. Jadi sebetulnya kalau misalkan kecanduan itu bisa tidak harus biasa. Tapi sesuatu yang biasa itu belum tentu kecanduan. Tapi sama-sama perilakunya berulang. Itu harus melakukan suatu kegiatan berulang untuk mendapatkan hasil yang menetap gitu. Kalau kebiasaan itu kan sifatnya tidak harus meningkat gitu. Perilakunya melakukan A terus itu nanti akan terbiasa melakukan A. Nah, kalau misalkan sudah tadi kecanduan itu kebiasaannya makin naik, makin dari mulai volumenya atau waktunya yang meningkat gitu. Prinsipnya sama, berulang. Iya. Dokter, ini nomor 4, pertanyaan nomor 4 nih. Bagaimana mengatasi emosi yang muncul pada orang yang sedang dijauhi atau dialihkan dari kecanduannya? Jadi pengalihan gitu Dok. Bagaimana caranya gitu? Mengalihkan emosi. Ya. Tadi untuk pengalihan ya, kalau misalkan kan terapi tadi terbagi dua ya, dengan obat ataupun dengan perilaku. Nah, dengan itu sebenarnya kalau sudah emosinya meledak-meledak, sudah tidak bisa dikontrol, harus dibantu dengan obat. Nah, kalau misalkan masih kondisinya masih biasa-biasa, bisa dialihkan ke suatu hal yang lebih bermanfaat. Misalkan olahraga, senangnya apa? Nah, itu. Jadi kalau misalkan lagi nggak nyaman, udah olahraga aja. Dok, tadi kan dokter bilang ada psikoterapi nih ya Dok ya. Nah, kalau misalkan zikir sama sholat itu bisa dipakai psikoterapi nggak? Menurut dokter? Kalau secara umum itu tidak masuk definisi psikoterapi ya. Cuman apakah bisa? Bisa. Karena dengan mendekatkan diri tadi dengan zikir, dengan sholat itu orang itu akan cenderung lebih tenang. Kalau orang cenderung lebih tenang, dia akan keinginan yang sifatnya tadi itu kan kejar duniawi ya, itu akan menurun. Lebih nyaman, lebih rileks seperti itu. Tapi apakah psikoterapi? Itu bukan. Iya. Jadi kalau misalkan ini Dok, saya punya bahasannya Dok ya. Ini jadi dampak judi ini untuk muslim. Tadi saya baca-baca ya Dok ya. Nih, membuang waktu sia-sia katanya tuh. Yang kedua, doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga ada permusuhan di antara keluarga atau teman. Nah, permusuhan mungkin lebih ke misalnya lagi depresi, berantem mungkin ya Dok ya. Seperti itu bisa. Kalau tadi dampak dari gaming online ya. Gaming disorder itu lebih banyak tadi. Masalah itu muncul yang pertama adalah tadi masalah keuangan gitu ya, masalah keuangan. Kalau orang sudah kekurangan uang, dia akan menghalalkan segala cara.
Iya. Baik dia misalkan mencuri dari, misalkan ngambil dari orang tuanya atau menjual barang dari orang tuanya, nah, nanti akan menjadi masalah kan, Iya, gitu. betul. Nah, selain uang, nanti akan timbul nih keluarga pasti bermasalah juga gitu. Oh iya, Mungkin the istrinya apa namanya, hubungan dengan suami, kalau misalkan hubungan suami itu jadi nggak baik, hubungan dengan anak orang tua jadi nggak baik, atau hubungan dengan saudara juga jadi nggak Iya. baik, seperti itu. Nah itu juga salah satu kriteria kapan suatu perilaku judi itu dikatakan sebagai gambling disorder. Gambling Jadi kalau sudah disorder. mengganggu tadi hubungan dengan orang lain, itu kan salah Oke. satu. Malas bekerja juga bisa ya, Dok ya. Bisa, Itu. bisa. Jadi kan gangguan Mm. itu tidak hanya hubungan keluarga ya, kan hubungan kita itu bisa keluarga. Kalau misalkan dia masih sekolah, dengan sekolah, Iya, Dok. kemudian kalau dia bekerja dengan pekerjaannya, nah itu akan mengganggu dimensi itu, gitu, keluarga, sekolah, atau pekerjaan. Jadi semuanya terbengkalai karena Semuanya terbengkalai karena judi itu mikirnya ya, Dok ya. judi, bagaimana mendapatkan uang untuk judi, bagaimana mendapatkan nih, kalau sudah saya kalah, bagaimana sih saya mendapatkan Itu. yang tadi menutupi kekalahan itu. Iya, Itu iya. terus yang dipikir, itu terus. Kalaupun lagi kerja ya mikirnya ke judi, atau bagaimana nih saya waktu kerja ini mendapatkan uang untuk tadi. Iya. Apakah dengan misalkan kalau kerja itu bisa ngambil dari kantor lah atau apalah, itu bisa Iya. kepikiran kalau Oke. memang sudah terjadi gangguan. Iya. Nah, ini Dok ada pertanyaan lagi, Dok. Ini kan judi katanya ada dua ya, Dok ya. Ada pelaku sama bandar. Nah, kalau pelaku kan otomatis itu kan yang jadi preokupasinya atau yang Iya, obsesifnya ya, Dok ya. Nah, kalau yang bandar itu masuk nggak, Dok? Jadi jadi gambling disorder si bandarnya, Dok. Jadi kalau gambling disorder itu lebih banyak ke pelakunya. Ke pelakunya. Kalau bandarnya mah itu mah bukan gambling disorder, itu mah usaha. Udah kriminal ya, Dok. Kriminal kalau itu mah. Karena Gitu. memang dia berusaha Iya. untuk itu, gitu. Jadi, Mendapatkan iya. uang dari situ. Kalau dia mah tidak apa sih namanya, tidak akan cemas kalau misalkan tidak melakukan judi. Dia cemas kalau tidak ada yang berjudi. Gitu. Gitu. Jadi ya seperti itu, gambling disorder itu memang belum banyak dikenali ya, Dok ya, Ya. di masyarakat umum. Jadi keluarga yang terdekat seharusnya itu tahu ini, misalkan ada suaminya yang tukang marah-marah atau istrinya nih kebaliknya, yang marah-marah. Nah, kita cek dulu kesehariannya apakah ada perilaku suka main judi atau menghambur-hamburkan uang atau dan yang lainnya gitu, dicari dulu. Nah, kalau misalkan sudah ada tanda-tanda ke gambling disorder, nah segera diperiksakan ke medis, yaitu ke dokter kesehatan SPKJ ya, dokter kesehatan spesialis jiwa. Nah, di Mitra Idaman udah ada ini Dokter Nunu, tinggal konsultasi ke Dokter Nunu ya, Dok ya. Ya, siap. Iya. Setiap hari kan ya Dokter Nunu di Iya. Mitra Idaman. Saya setiap hari Senin Setiap sampai Kamis. Senin sampai Kamis tuh itu. Jadi teman-teman tinggal berkunjung ke Mitra Idaman, daftar, nanti ketemu Dokter Nunu, konsultasi tentang masalah kesehatan jiwanya atau dan yang lainnya gitu ya. Oke, Dokter Nunu, terima kasih banyak Ya, atas ilmunya. sama-sama. Mohon maaf jika ada kata yang kurang tepat atau yang salah ya, Dok ya. Cukup sekian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda butuh layanan kesehatan, namun malas mengantri, apalagi harus berdesakan. Sekarang RSMI hadir lebih dekat dengan Anda. Cukup dengan download RSMI Mobile di Play Store Anda. RSMI Mobile tersedia fitur